Oke teman-teman, balik lagi speaker Harman Kardon. Balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Banyak banget speaker Harman Kardon yang bermasalah gitu ya. Tapi bukan berarti speaker ini jelek gitu kan. Salah satunya ini ya, bermasalahnya tuh gimana ya. Ini speaker Harman Kardon kalau nggak salah ini Onyx berapa ya, Onyx 3 kayaknya nggak salah. Ini berapa? Ada tulisannya nggak? Model nggak tahu ya. Saya tahu kalau dia pas dinyalain aja gitu ya. Nah ini kemarin kan ini speakernya sudah saya perbaikin gitu ya. Teman-teman bisa lihat kakinya seperti ini. Masalahnya kemarin itu ada baut yang tertinggal di dalam kaki ini gitu. Nah ini kan kakinya patah. Kakinya ini itu menempel di bodi itu dengan menggunakan baut teman-teman. Nah karena patah kemarin saya lihat bautnya masih di dalam kaki, terus dilem seperti ini, sehingga pada saat dia menyala atau bersuara der der gitu ya, bautnya itu ikut bergetar. Jadi kan suaranya nggak enak, suara baut bergetar tambah dengan musik kan nggak enak. Jadi kemarin tuh tugas saya ngilangin baut yang ada di kakinya gitu. Jadi kaki yang patah ini yang sudah dilem ini saya patahin lagi. Terus saya ambil bautnya, karena di sini kalau kaki karetnya ini dicopot, bautnya itu masih nyantol di patahan kakinya gitu ya. Jadi dia kayak ngambang, melayang gitu lah ya. Nah waktu itu speakernya masih nyala teman-teman. Jadi masih nyala. Habis itu dikembaliin. Terus setelah 2 hari speakernya akhirnya nggak bisa nyala lagi. Kemarin itu saya curiga baterainya sudah mulai rusak ya, karena nyalanya suaranya agak berat-berat gitu ya. Dan suara berat-berat itu kan sudah saya pernah upload di channel YouTube saya gitu. Dan sekarang ini kondisinya mati total. Nah sekarang saya akan buka dan langsung ukur di bagian baterai teman-teman. Nah dari debu ini juga sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa speaker ini belum ada dibuka sebelumnya, karena debunya ini masih bersih menempel, bahkan ada noda air ya. Kalau sudah dibuka pasti ada kayak fingerprint gitu, atau debunya ini keusap gitu ya. Ini masih bersih. Nah itu menandakan saya memang tidak ada buka pada saat kemarin ngilangin baut. Tapi di sini saya lihat teman-teman ya, pinggirannya ini kayak sudah tercongkel gitu. Mungkin sebelumnya berusaha untuk ngilangin bautnya itu, suara kletek-kleteknya dengan cara mencongkel ini, itu bisa jadi kan. Ini saya buka dulu. Wah, hampir jatuh. Ternyata saya salah teman-teman. Tadi setelah saya buka karetnya itu ternyata ada satu baut yang hilang. Artinya ini memang sudah pernah dibongkar, tapi bukan saya yang bongkar. Dan di speakernya ini sudah ada solder-solderan gitu. Tapi waktu dibawa itu mintanya cuma ngilangin suara baut yang kretek-kretek gitu aja ya. Dan nggak ada info kalau speakernya bermasalah gitu. Jadi saya nggak ada bongkar speakernya. Dan sekarang speakernya bermasalah. Dan akhirnya saya bongkar gitu. Dan baru ketahuan bahwa ya memang dicongkel itu memang pernah dibuka gitu ya, dibongkar. Terus ada baut yang hilang. Terus sekarang kita akan ukur ini baterainya sebentar. Saya baru aja beli avometer. Kayaknya seminggu udah 3 kali saya ganti avometer nih ya. Saya beli avometer yang model gini, Clemeter. Ini harganya 170.000 teman-teman. Padahal dulu itu saya pernah beli di toko yang sama ya, mereknya Unity. Clemeter juga, ukurannya lebih besar 2 kali ini. Dia harganya 170 juga. Ya itu sih 7 tahun lalu ya. 7 tahun lalu seharga 170, sekarang harga berapa gitu ya.
Terus sekarang karena nggak ada lagi merek Unity, saya pilih merek ini aja, ngawur lah. Dan dari kualitas kabelnya pun teman-teman sudah bisa nebak ya kualitas avometernya kayak gimana. Ya tapi nggak apa-apa, cuma untuk ngukur sekedarnya aja ya. Seperti ini. Oh, kenapa saya beli avometer lagi ya? Karena kebetulan tadi ada pekerjaan yang mengharuskan saya ngukur ampere di jaringan listrik. Karena tang ampere saya yang dulu sudah rusak, saya beli ini mendadak tadi untuk sekalian kerja gitu. Jadi berangkat kerja, saya beli ini, langsung kerja, langsung kepake, dan sekarang pakai ini gitu. Nah, di sini saya akan mengukur baterainya dulu, teman-teman. Jadi oke, review pertama ini karena menggunakan saklar geser agak susah, kadang kelewatan untuk milih selektornya ya. Nah, di sini kita pilih mode DC. Terus kita ukur, wow, silau ya. Silau sih. Nah, terus kita ukur tegangan baterainya. Tegangan baterainya kosong sama sekali, teman-teman. Nol, tidak ada tegangan baterai ya. Ini bisa jadi rangkaian chargernya tidak bekerja sehingga baterainya habis nih, nggak ada tegangan keluar dari konektor ini, bisa jadi. Atau memang baterainya yang sudah rusak, bisa jadi juga. Makanya kita harus bongkar dulu. Jadi ini kita harus bongkar dulu baut-bautnya nih. Aduh, ini obeng juga baru saya beli, obeng yang pendekan. Tapi ternyata setelah saya beli lebih enak obeng yang panjang. Bentar. Ini obeng yang sangat panjang. Oke, ini kita buka dulu ya. Sorry, HP-nya saya taruh di kardus biar bisa lihat dari atas. Saya sudah tidak ada asisten lagi. Jadi kerjanya sendiri nih. Sendiri di sini. Nah, kita buka. Apakah baterainya masih yang ori atau enggak nih? Coba kita lihat. Kita buka, teman-teman. Masih keras penutupnya. Kemungkinan ini masih ori. Karena penutup baterainya masih nyantol keras nih. Bener. Baterainya masih yang ori, teman-teman. Tapi di sini kembali lagi, teman-teman ingat nggak di video saya sebelumnya ya? Baterai sebesar ini kapasitasnya cuma 3000 mAh, teman-teman ya. Padahal besar loh. Ini padahal packagingnya yang 22650. Ada yang 22650, sebentar saya ambil dulu ya. Ini dia. Jadi saya ready baterai untuk Harman Kardon ini. Ukurannya sama, cuman kapasitasnya teman-teman bisa lihat di sini sudah 4800 mAh. Jadi lebih besar daripada baterai originalnya. Jadi teman-teman kalau mau nyari baterai, saya ready, silahkan. Atau kalau teman-teman mau double power misalkan, ini kan 3000 nih, sebentar saya ambil lagi ya. Teman-teman kalau mau double power itu bisa pakai baterai yang ini. Mantap. Nih. Beda tipis banget. Cuman di sini teman-teman bisa lihat 6200 mAh, boy. Mau dugem lama nih nggak masalah nih. 3000 lawan 6200, 2 kali lipat, teman-teman. Kalau mau gitu ya.
Cuman di sini sekarang kita akan memastikan ini baterainya rusak di bagian mana, apakah sel baterainya yang rusak atau BMS-nya yang mati. Jadi saya harus ngupasin atau ngeletein ini plastik pembungkus ini untuk ngukur langsung dari baterainya. Karena di atas ini itu ada PCB BMS namanya. BMS itu Battery Management System yang mengatur keluar arus dari baterai ini, membatasi keluar dan masuknya arus ke baterai ini gitu. Jadi saya harus kupas sedikit. Yang di BMS-in atau yang dikontrol itu adalah bagian negatifnya. Jadi kalau bagian positifnya itu direct, dia langsung dari kutub positif ke kabel merah. Jadi yang harus saya kupas adalah di bagian negatifnya aja untuk mengukur, memastikan apakah baterainya masih nyala atau enggak gitu ya. Ini teman-teman, kutub negatifnya sudah saya kupas ya. Terus positif saya ukur langsung dari kabelnya sini. Ini nggak kelihatan ya. Sama aja nggak kelihatan. Nah, negatif dari sini ya, negatif dari sini, positif langsung ke sini. Tegangannya ada 3,43. Tapi di konektornya ini tegangannya tidak keluar. Nah, itu artinya apa? Apakah BMS-nya rusak? Belum tentu, teman-teman. Bisa jadi itu BMS-nya bekerja ya, memprotek tegangannya keluar lebih banyak lagi biar baterainya nggak rusak gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi yang nggak mau, yang bikin dia rusak seperti itu adalah memang mesinnya si Harman Kardon ini nggak keluar tegangan untuk ngecas baterai gitu ya. Ini kalau dicolok listrik itu nggak keluar tegangan, bisa jadi. Nah, untuk ngetes itu saya harus pasang lagi kabel ini. Bentar. Nah, ini saya harus pasang dulu konektor chargernya ke mesinnya. Terus kita ukur tegangannya keluar nggak di sana gitu ya. Nih, ini mesinnya kan. Saya pasang lagi di sini. Kayak gini. Terus kita nyalain. Ntar saya charger dulu. Tapi sebelum itu kita tes dulu apakah chargernya itu ada tegangan atau enggak ya. Ini charger aslinya. Kita ukur. Tegangannya ada 18,19 volt lah ya. Terus kita colokin ke chargernya seperti ini. Kedip tadi ya. Nyala. Terus kita ukur di sini. Tegangannya malah 2 volt, teman-teman. Ini seharusnya nggak seperti ini ya. Tiga volt. Seharusnya ini harus langsung keluar 4 volt ya, teman-teman. Coba kita cari tegangan 5 voltnya ada nggak? Ini 19 volt. Ada. 5 voltnya ada, 4,8. 4,8. Tegangan ke charger ada. Nah, ini ada sekarang. Kok bisa ada? Oh, mungkin loading tadi. Nah, kalau gitu coba saya pasang dulu baterainya. Mana baterainya tadi? Saya pasang baterainya. Dan kalau ini ngecas nanti ya. Oke. Dan kalau ini ngecas, coba kita ukur dulu. 3,6 ya. Ini saya cabut. Saya cabut ya. Tegangannya masih ada. Itu artinya, bentar, teman-teman.
Itu artinya teman-teman, Harman Kardon ini tuh rusak cuma karena nggak dicas. Jadi Harman Kardon ini rusak cuman karena belum dicas. Kesalahan pertama saya, kenapa saya nggak nyoba nyolokin chargernya gitu ya. Itu kesalahan pertama. Kesalahan pertama itu yang bikin saya buru-buru untuk bongkar Harman Kardonnya. Dan ternyata Harman Kardon ini mati karena nggak dicas, baterainya habis. BMS itu baterainya tegangannya akan keluar kalau dia diberikan tegangan lagi. Dan kalau sudah mencapai di atas batas standarnya, dia bakalan nyala lagi gitu. Ya kayak sekarang ini teman-teman ya. Ini coba kita pasang, kita ukur ya. Ini dalam kondisi di charge teman-teman. Inilah kalau kita kerja tuh terlalu buru-buru ya. Ini 3,69 kan. Ini kalau dipencet nyala pasti. Jamin pasti nyala. Tuh kan nyala. Nyala kan. Jadi Harman Kardon ini nggak rusak. Mati karena nggak dicas. Sudah itu aja karena baterai habis. Saya jadi waduh. Apa ya? Istilahnya kayak buang-buang waktu. Tapi untung saya videoin ya. Untung saya videoin. Jadi kerekam lah kekonyolan saya. Jadi harusnya saya nggak bongkar nih Harman Kardon. Aduh, ini cuma masalahnya baterai habis saja, nggak dicas. Jadi buat yang punya speaker ini ya, Harman Kardonnya nggak rusak. Cuma tinggal dicas saja, baterai habis rusaknya. Ya kalau baterai habis tinggal dicas nyala gitu. Ya teman-teman, biar nggak kelamaan, udah ketemu rusaknya seperti apa, saya tinggal rakit pasti nyala teman-teman ya. Untuk masalah baterainya itu ngedrop apa enggak ya itu urusan belakangan ya. Tapi yang jelas penyebab dia mati itu cuma karena baterainya habis nggak dicas. Udah itu aja. Nggak ada yang lain lagi, nggak ada komponen rusak lain lagi. Tegangan semua ada normal. Oke, terima kasih sudah menyaksikan vlog yang ngabisin kuota teman-teman ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.